Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita seperti biasa, Zahra Abid Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, teman-teman operator se-Indonesia dan juga teman-teman proktor ya. Saya kembali akan memberikan informasi penting di web ANBKSD 2024. Jadi yang dulu belum melengkapi datanya segera dilengkapi teman-teman ya, mumpung dibuka gitu. Dan ini nanti keburu ditutup lagi. Nah silahkan teman-teman yang belum melengkapi silahkan dilengkapi ya. Nah data ini untuk gladi bersih ANBK dan juga nanti dipakai untuk ANBK utama SD tahun 2024 gitu ya. Nah sekarang kita langsung ke pembahasannya aja teman-teman. Nah, silakan teman-teman bisa masuk ke web ANBK-nya. Di sini ada informasi penting ya, pengumuman terakhir. Mohon maaf, mohon izin teman-teman. Ini akan saya jabarkan semua ya. Makanya untuk durasi videonya mungkin agak lama gitu ya. Mohon maaf, mohon izin dulu gitu ya. Mungkin nanti agak lama. Nah, di sini ada pengumuman terakhir untuk persiapan gladi bersih SD ya, sederajat. Nah, untuk persiapan gladi jenjang SD sederajat, berikut langkah-langkah yang harus segera dilakukan. Ini ada 5 nomor ya. Nomor 1, update rekap satuan pendidikan dan tarik biodata peserta dari BioAN ke laman ANBK. Nah, ini nanti akan kita praktikan semua ya. Makanya bisa disimak sampai dengan akhir video supaya nanti tidak ketinggalan informasinya atau cara-caranya gitu. Yang kedua, memperbarui data infrastruktur proktor utama dan teknisi. Jadi jika dulu pun sudah pernah mengisi, silahkan sekarang tinggal disimpan-simpan aja gitu ya. Kemudian memilih status dan moda pelaksana. Kemudian mengisi rincian komputer proktor, klien, dan ruang untuk mendapatkan ID proktor. Kemudian yang terakhir itu mengatur peserta ke ruang, gelombang, dan sesi. Nah, di sini tanggal-tanggal pentingnya teman-teman ya. Jadi untuk yang poin 1 sampai 5 ini pemutakhiran data laman ANBK itu terakhirnya besok ya. Rabu 9 Oktober 2024 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nah, berarti besok ya. Ini saya buat tutorial sekarang. Ini terakhir besok untuk gladi bersih ini ya. Rabu 9 Oktober pukul 18. Nah, kemudian ini jadwalnya teman-teman ya. Kalau sinkronisasi gladi ini untuk yang semi online ya, 12 sampai 13 Oktober. Nah, kemudian untuk gladi bersih ini ada 2 tahap. Tahap 1 itu 14 sampai 17 Oktober. Tahap 2 21 sampai 24 Oktober. Nah, tahap 1 itu ada gelombang 1, gelombang 2. Gelombang 1 itu Senin Selasa ya, 14-15 Oktober. Kemudian gelombang 2 itu Rabu Kamis 16-17 Oktober. Nah, kemudian ada juga tahap 2-nya ya. Tahap 2 ada 2 gelombang, gelombang 3, gelombang 4. Gelombang 3 itu Senin Selasa 21-22. Gelombang 4 itu 23-24 ya, sesuai dengan video sebelumnya di jadwal. Nah, catatannya teman-teman, gladi menggunakan data dan setting sesuai dengan pelaksanaan AN utama. Sesuai data yang tercantum sampai penutupan pengaturan gladi Rabu 9 Oktober 2024 pukul 18. Artinya teman-teman, jadi pemutakhiran di gladi ini nanti berlaku sampai dengan pelaksanaan AN utama. Sangat penting ya. Jadi kita setting sekarang ini berlaku untuk ANBK nanti. Kemudian gladi dilaksanakan semua satuan pendidikan pelaksana AN. Jadi gladi bersih ANBK ini wajib diikuti oleh semua pelaksana AN gitu ya, wajib mengikuti. Kemudian gladi diikuti oleh proktor, teknisi, dan melibatkan siswa atau peserta sampel AN. Jadi untuk gladi ini proktor, teknisi, dan wajib melibatkan siswa gitu ya untuk gladi. Nah, sekarang kita langsung ke cara pengisiannya teman-teman ya. Saya normalkan dulu ininya.
Nah, sekarang kita langsung ke data sekolah. Nah, di sini yang dulu teman-teman belum mengisi, silahkan diisi ya identitasnya. Nah, ini dipilih teman-teman ya. Dipilih status pelaksanaannya, apakah mandiri atau menumpang. Jika mandiri, klik mandiri. Jika menumpang ya menumpang. Nah, untuk moda pelaksanaannya, jika online pilih online. Kalau semi ya semi. Nah, ini umpamanya mandiri dan online. Ini kita klik ya. Kalaupun dulu sudah, tinggal kita simpan seperti itu ya. Ini pemutakhiran itu disimpan ya, kita oke. Kemudian tim teknis teman-teman. Nah, silahkan nama penanggung jawab sampai dengan teknisi proktor itu diisi. Nah, untuk proktor ini diusahakan operator ya, atau teman sendiri ya, atau teman-teman sendiri. Nah, untuk teknisi ini bisa menggunakan guru yang lain. Umpamanya tidak ada teknisi ya, proktor dengan teknisinya boleh 1 orang. Pokoknya intinya di sini datanya silahkan dilengkapi. Kalau sudah, klik simpan lagi ya. Itu namanya pemutakhiran. Kemudian infrastruktur. Silahkan diisi di sini. Jumlah komputer proktor, ini komputer admin atau servernya. Ini idealnya 1 ya. Kemudian jumlah kepemilikan lab komputer, jika ada ya tulis jumlahnya, jika tidak ada 0. Jumlah klien, ini klien di sini maksudnya Chromebook yang akan dipakai untuk siswa mengerjakan tes, atau laptop yang dijadikan exam browsernya sudah diinstal ya, untuk siswa nanti mengerjakan tesnya. Jadi ini adanya berapa yang akan dipakai untuk siswa gitu. Kalau meminjam umpamanya bukan milik ya tulis jumlahnya. Switchnya diisi, ini diisi, sumber listrik ya PLN, dayanya berapa ampere ya. 1 ampere itu 450, 2 ampere ya 900. Nah, di sini jika pakai WiFi atau IndiHome pilih WiFi LAN. Jika pakai kartu ya pilih kartunya. Bandwidth, kecepatan akses internet upload dan downloadnya silakan diisi ya. Kalau sudah, klik simpan. Nah, seperti itu. Kemudian untuk surat kesiapan yang dulu belum pernah mengupload, sekarang silahkan, mumpung dibuka ini surat kesiapannya, dicetak dulu. Setelah dicetak silahkan ditandatangani kepala sekolah, disestempel kepala sekolah ya. Kemudian difoto atau di-scan dalam bentuk JPG. Kemudian diupload ya. Kemudian diupload. Sudah seperti itu. Ini mumpung dibuka, klik simpannya atau menu simpannya dengan surat kesiapan. Nah, jika data sekolah sudah, teman-teman langsung ke data peserta. Kita bahas tuntas ya. Data peserta, kita ke biodata siswa. Nah, jika teman-teman di sini masih kosong, itu silahkan ambil dari BioAN. Ini harus nunggu dari dinasnya supaya disampling. Kita klik di sini ya. Kita klik yes. Kalau muncul, maka akan proses tarik data selesai. Maka siswanya akan muncul. Tapi jika belum bisa, itu berarti oleh dinasnya belum dibuka, belum disampling. Jadi harus menunggu disampling oleh dinasnya. Tapi saya kira ini sudah disampling semua oleh dinas sehingga bisa ditarik. Pastikan setelah ambil dari BioAN di sini muncul nama siswanya ya. Jika tidak muncul di sini, kemungkinan masuk residu itu siswanya, tidak sesuai dengan Dukcapil pusat gitu ya. Nah, untuk foto ini, untuk foto tidak tercantum di sini ya, tidak tercantum di yang 5 poin ini. Artinya untuk foto ini bisa setelah tanggal 9 Oktober ke sana gitu. Nah, untuk foto ini silahkan itu siswanya difoto backgroundnya merah, pakai merah putih seragamnya, pakai dasi kalau bisa ya. Ukuran fotonya itu 2x3, maksimal setiap foto ukurannya 1 MB. Nah, di nama file foto itu menggunakan NISN atau username pesertanya gitu ya. Username pesertanya itu yang tadi dari
yang dari biodata di sini. Nah, username-nya di sini. Silakan username di sini itu di copy paste ke nama file fotonya, ya, ke nama file fotonya, gitu. Intinya pokoknya disetting dulu tuh fotonya, kemudian nama filenya menggunakan username yang dari BioAN tadi, gitu, ya, untuk setiap siswanya. Jangan sampai tertukar tuh username-nya, nanti fotonya tertukar. Itu dibuat RAR ya, dibuat RAR atau file zip, gitu, intinya seperti itu. Dijadikan satu folder lah. Untuk foto nanti akan kami berikan di tutorial berikutnya aja supaya lebih detail dan lebih bisa dipahami gitu. Nah, kemudian ke asesmen nasional di sini teman-teman ya, ke fakta integritas. Silakan di sini itu ditambahkan jika memang belum, dari mulai penanggung jawab, proktor, teknisi, pengawas ya. Klik tambah di sini. Nah, silakan NIP jika ada ya. Nah, di sini namanya. Nah, mulai dari penanggung jawab, proktor, teknisi, pengawas silahkan diisi. Untuk pengawas itu kalau bisa dari Gladi sudah silang dengan sekolah terdekatnya atau dengan sekolah yang berada satu desa. Silahkan buat kesepakatan. Karena untuk ANBK utama nanti itu wajib silang teman-teman ya, wajib silang. Untuk pengawas itu paling tidak 2 pengawas silang dari sekolah lain, gitu ya, dari sekolah lain. Untuk ANBK utama itu wajib silang, artinya pengawas dari sekolah lain itu ke sekolah kita mengawasi gitu. Untuk teknis di lapangan bisa dikondisikan aja. Nah, untuk gladi bersih ini, itu sementara boleh menggunakan pengawas dari sekolahnya. Tapi untuk ANBK utama nanti itu wajib pengawas silang. Gitu, ya. Atau bisa seperti ini, gladi bersih umpamanya. Itu sudah pengawas silang dari sekolah lain ke sekolah kita. Tapi teknis di lapangannya bisa menggunakan pengawas dari sekolah sendiri atau guru sendiri untuk gladi ini, ya. Silakan itu teknis di lapangan aja. Diatur aja ya. Yang penting dibuat gampang seperti itu pelaksanaannya supaya lancar lah, nggak ribet-ribet ya. Nah, jika sudah, ini silahkan nanti fakta integritasnya itu dicetak, kemudian ditandatangani yang bersangkutan dari setiap penanggung jawab, proktor, teknisi, dan pengawas. Kemudian diupload. Biasa ini difoto atau di-scan dalam bentuk JPG ya. Nah, kalau sudah itu ke komputer proktor. Ini wajib untuk komputer proktor ya. Jika di sini belum muncul, teman-teman klik tambah. Nah, jumlah klien di sini itu maksudnya jumlah komputer siswa yang akan dipakai atau yang ada di sekolahnya, yang baiknya berapa jumlahnya. Kalau 15 ya tulis 15. Walaupun umpamanya jumlah siswanya kurang dari 15 nggak masalah atau lebih. Pokoknya komputer sekolah, komputer siswa atau Chromebook jumlahnya ada berapa di sekolah ya. Yang akan dipakai gitu intinya. Atau jumlah keseluruhannya. Nah, pilih aja nih satu ruang supaya lebih gampang gitu ya. Kalau sudah klik simpan. Karena nanti ID proktornya di sini akan muncul, kemudian jumlah kliennya akan muncul di sini, passwordnya ini nanti ya. Biasanya beberapa jam sebelum pelaksanaan dia akan muncul seperti itu. Saya refresh dulu. Nah, seperti ini. Ini wajib ditambah komputer proktor. Jika sudah di komputer proktor, pengaturan sesi. Untuk pengaturan sesi, ini siswanya sudah harus disampling, ditarik ya. Nah, sebelum ke pengaturan sesi, ini teman-teman lihat info mapping dulu. Ini yang kosongnya di mana? Kalau yang kuning ini sudah penuh. Kalau yang masih biru itu masih ada ya. Nah, ini ada gelombang 1, gelombang 1. Ini gelombang 1 itu Senin Selasa ya. Gelombang 2 itu Rabu Kamis. Gelombang 3 Senin Selasa, gelombang 4 Rabu Kamis.
Nah, gelombang 1 itu hari Senin dan Selasa. Itu hari Senin contoh ada sesi 1, sesi 2, sesi 3. Kemudian hari Selasa umpamanya ada sesi 1, sesi 2, sesi 3. Sesi 1 itu biasanya jam setengah 8 sampai setengah 9 ya, kalau nggak salah tuh. Nanti sesi 2-nya itu setengah 10 sampai setengah 11 atau bisa lebih lagi ya. Pokoknya intinya yang sesi 1 dan sesi 2 itu di bawah jam sebelum zuhur gitu. Kalau yang sesi 3-nya itu jam setengah 2 kalau nggak salah ya. Silahkan nanti bisa dilihat kembali jadwalnya. Nah, untuk pengaturan sesi dan gelombang akan kami berikan di video berikutnya aja. Nah, kemudian setelah pengaturan sesi, cek kelengkapan datanya. Di sini nanti akan terekap hasil datanya. Nah, untuk kartu login itu sudah harus fotonya, sudah gitu ya. Sudah harus diupload fotonya sehingga nanti kartu login ini akan muncul. Gitu, akan bisa dicetak gitu ya untuk kartu loginnya. Nah, ini sementara kan belum, karena memang saya belum diatur ya. Nah, untuk ke bawahnya ini nanti disesuaikan dengan pelaksanaannya. Nah, intinya itu teman-teman ya. Intinya untuk gladi bersih ini yang 5 dulu ya, yang 5 dulu karena ini terakhirnya Rabu 9 Oktober jam 18 waktu Indonesia Barat ya, pukul 18 atau jam 6 sore. Untuk foto ini di luar tanggal ini atau setelah tanggal ini bisa. Intinya yang ini, yang paling telat besok itu ya, yang intinya ini gitu. Nah, itu informasinya. Untuk cara upload foto dan atur gelombang dan sesi akan kami berikan di video berikutnya. Gitu ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat sahabat cek semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silahkan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.